Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan keempat kelas ilmu perbandingan sastra. Tema kali ini adalah sastra lokal, nasional, global, serta teks dan konteks. Ya, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, mari kita mulai pembahasan, ya, pemaparan untuk tema kali ini. Kita menuju ke salindi yang pertama. Oke, jadi berbicara tentang sastra lokal, sastra nasional, kemudian sastra global, tentu saja kita berbicara tentang wilayah, ya. Dan isu wilayah ini merupakan isu yang krusial di dalam sastra bandingan atau ilmu perbandingan sastra. Seperti Anda sudah pelajari bahwa sejarah sastra bandingan tidak bisa dilepaskan dari kajian yang dimulai oleh beberapa akademisi di Perancis pada pertengahan abad ke-19. Waktu itu kajian sastra bandingan atau comparative literature yang awalnya lebih pada kajian folklore, ya, sastra yang sifatnya anonim, kemudian bergerak kepada pembandingan karya sastra yang ada penulisnya, jadi bukan yang anonim. Jadi kerja pembandingan bergeser pada karya sastra yang jelas penulisnya. Nah, kebetulan pada saat sastra bandingan itu mulai tadi menemukan gairah dengan pembandingan karya sastra yang bukan anonim, ya, ingat sebelumnya yang dibandingkan adalah folklore. Yang terjadi adalah isu tentang keunggulan bangsa, ya. Jadi waktu itu di pertengahan abad ke-19 di Eropa, ide tentang nasionalisme modern itu sedang kuat-kuatnya, ya. Jadi rasa bangga seperti dalam bahasan sebelumnya kan sudah ada saya menyinggung tentang bagaimana misalkan dari Prancis, Jerman, Inggris itu menunjukkan perbedaan mereka, ya, karya sastra mereka tradisinya seperti apa, perbedaannya dengan daerah lain, dan bagaimana karya sastra mereka yang mereka anggap bagus mempengaruhi wilayah Eropa lainnya, ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi isu tentang wilayah ini penting, ya, penting, ya. Kemudian di tahun 60-an, sebenarnya 50-an sekian, ya, mendekati 60, ada Rene Welle dan Remak, ya, yang mulai memperluas kajian di dalam sastra bandingan. Ini isunya ini lebih ke masalah humanisme universal, dan yang semula berbicara tentang Eropa dengan Eropa, ini mulai berbicara pembandingan karya sastra yang tanda petik barat dengan karya sastra wilayah lainnya di seluruh dunia. Ya, tidak hanya karya sastra, bahkan mazhab Amerika itu mulai membicarakan pengaruh karya sastra ini dengan ekspresi manusia lainnya, ya. Pengaruh misalnya karya sastra terhadap hukum, terhadap filsafat, ya kan, kita bisa melihat misalkan karya sastra Yunani, ya, itu mempengaruhi perkembangan ilmu psikologi misalkan, ya kan, ada Oedipus kompleks misalnya, seperti itu kan juga bagaimana karya sastra mempengaruhi perkembangan ilmu psikologi. Misalkan lagi yang mungkin di kelas lain pernah saya bahas, atau mungkin tahun kemarin, ya, di kelas yang sama, itu saya membahas bagaimana cerita anak
Pinocchio itu mempengaruhi karya sastra lain ya, mempengaruhi karya sastra lain. Misalkan di Jepang ini tidak karya sastra, malah meluas, tidak hanya karya sastra. Apa namanya, Astro Boy ya, yang ada boneka robot ya, itu kan sebenarnya juga idenya terpengaruh oleh konsep Pinocchio. Kemudian di Indonesia dulu juga ada film yang dibintangi oleh Ateng Esa, itu juga bercerita tentang boneka kayu ya. Kalau itu modelnya terang-terangan, pengaruhnya terlihat sekali. Kemudian ada lagi misalkan pengaruh dalam ekspresi penciptaan istilah ya. Jadi hidung panjang, politisi hidung panjang ya, itu adalah politisi pembohong ya. Tradisi itu dimulai di Amerika sebenarnya ya. Jadi politisi yang digelari polisi berhidung panjang itu dianggap paling banyak berbohong. Dan itu tidak mungkin tidak terlepas dari pengaruh Pinocchio, berbohong hidungnya panjang. Ya, itu merembet ke di Indonesia juga terjadi ya. Tempo membuat apa namanya, siluet seorang politisi nasional yang siluetnya itu Pinocchio, hidungnya panjang ya. Jadi politisi itu dianggap paling sering berbohong ya. Kemudian itu tadi dari mazhab Amerika berkembang kepada mazhab Cina. Nah, kalau mazhab Cina ini di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bagaimana mazhab Cina mulai mempermasalahkan adanya penggunaan istilah world literature yang mengikuti standar barat ya. Sastra dunia mengikuti standar barat. Nanti dulu tidak seperti itu, kurang lebih begitu mazhab Cina. Barat dan Timur itu saling mempengaruhi begitu. Ya. Nah ini artinya batasan yang tadi ada batasan negara, kemudian itu yang Eropa ya, di mazhab Prancis, batasan negara. Kemudian kalau mazhab Amerika ini batasan kebudayaan ya, Barat dengan di luar Barat kan begitu. Kemudian Cina hadir dengan apa namanya, Barat dan Timur masih ada batasannya, tapi jangan yang Barat lebih tinggi, Timur lebih rendah. Dan konsep pengaruh itu tidak harus Barat yang mempengaruhi Timur. Timur pun sebenarnya di dalam sejarah juga banyak mempengaruhi Barat. Jadi isu tentang wilayah, batasan wilayah ini memang sejak semula sudah inherent di dalam sastra bandingan. Di dalam perkembangannya ketika sastra bandingan ini apa namanya, comparative literature itu meluas ya, apa namanya, ada istilah itu di dalam kajian sastra itu ada namanya traveling theory, itu jadi teori yang dari barat, teori yang terikat dengan kebudayaan tertentu, misalkan kebudayaan barat begitu, bergerak ke timur, kemudian mengalami adaptasi ya, adaptasi. Tapi juga menemui tantangan baru. Adaptasi itu muncul dari tantangan baru yang mungkin tidak terdapati di barat. Nah ini juga terkait juga dengan pembatasan ya, atau penarikan garis batas antara sastra lokal dengan sastra nasional. Kalau kita berbicara di Eropa ya, mungkin kalau Inggris agak sedikit berbeda karena kalau Anda belajar di Inggris itu sampai sekarang masih ada isu tentang Scottish ya, Irish dan lain sebagainya yang berbeda dengan England ya, atau British ya. Jadi British itu meskipun Great Britain itu melingkupi daerah-daerah itu, tapi kadang orang Scott itu membedakan diri mereka dengan orang yang England, British ya. Beda kok kita. Nah, untuk Eropa sendiri
Jadi misalkan Jerman ya Germany, memang kebudayaannya Germany. Kemudian Prancis ya Prancis, Italia ya Italia. Jadi isu yang dialami beberapa daerah atau sebut saja bukan daerah ya, tapi negara lain itu muncul ketika seperti misalkan begini. Ketika sebelumnya tradisi anonim, oke, ditinggalkan. Kemudian muncul tradisi sastra modern. Sastra modern negara-negara di Eropa itu sudah dimulai pada saat isu istilahnya kerajaan wilayahnya sudah jadi, ya, hanya batas-batasnya dan lain sebagainya itu dipertegas dengan isu nasionalisme dan lain sebagainya. Nah, yang unik adalah negara seperti Indonesia misalkan. Anda tahu bahwa sastra modern di Hindia Belanda, ini belum bicara Indonesia, itu sudah muncul lebih dahulu di Hindia Belanda ya, oleh penulis-penulis Bumi Putra ya. Ada salah satu artikel ya, saya lupa tapi itu saya kutip di salah satu tulisan saya, itu bagaimana penulis ini dengan bagus ya menunjukkan bahwa ada sastra Betawi, ada sastra Sunda itu sudah muncul ya sebelum sastra modern Indonesia. Lagi pula kalau kita belajar sejarah, bangsa Indonesia itu kan baru lahir pada tahun 1917 ya. Dan itu lahirnya pun bukan di Hindia Belanda, tapi lahirnya justru di negeri Belanda. Jadi waktu itu beberapa pemuda Indonesia yang sekarang Indonesia atau pemuda Bumi Putra di Hindia Belanda itu bersekolah di negeri Belanda. Mereka menemukan ide, bukan menemukan ya, bertemu dengan ide nasionalisme ini, dan berdasarkan beberapa hal yang sama dari mereka ya, perasaan senasib dan lain sebagainya, ide nasionalisme ini menghinggapi diri mereka, dan dengan menggunakan istilah Indonesia, mereka mulai menemukan identitas baru. Ya, kalau Nagazumi bilang itu Indonesia itu menjadi bahasa retorik politik dari para pemuda di dalam mengartikulasikan kegelisahan mereka, kemudian perasaan senasib mereka, ya, di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ide itu kemudian merembet ke Hindia Belanda, ya, kemudian istilah Indonesia mulai dipakai secara luas itu sekitar tahun 20-an ya. Seperti istilah bahasa Indonesia itu muncul tahun 1920, bukan 1928, ini salah kaprah. 1928 itu hanya semacam kesepakatan bersama begitu, tapi sebenarnya beberapa aktivis dan katakanlah sastrawan saat itu sudah menggunakan istilah bahasa Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia itu kan tadi muncul dari ide baru tentang itu. Padahal sebelumnya sastra modern ya, kalau kita menggunakan istilah yang meskipun definisi sastra modern itu banyak ya, anggap saja pembedaan antara folklore dengan sastra modern itu bukan masalah di printingnya, tapi masalah di dalam anonimitasnya. Ya, sastra modern itu di Hindia Belanda sudah berlangsung lama. Jadi sebelum ada sastra Indonesia, ya, itu sudah ada sastra modern. Kalau istilahnya Aji Prosidi itu sastra modern di Nusantara atau sastra Nusantara. Nah, ini menarik terkait dengan tadi pembedaan antara sastra lokal dengan sastra nasional. Jadi saat Indonesia sudah terbentuk, ya, kan kalau secara on paper dikatakan kebudayaan lokal ini memperkuat kebudayaan nasional. Iya memang, tapi di dalam praktiknya, apakah semua sastra lokal itu layak disebut dengan sastra nasional?
Lah ini yang menjadi pertanyaan di dalam sastra bandingan itu salah satunya seperti itu. Jadi ada isu tentang garis batas antara sastra lokal dengan sastra nasional. Ya, itu juga terjadi di Cina sebenarnya ya, dan beberapa negara yang ethnic groupnya itu banyak sekali. Ya, kalau di Cina kan ada apa namanya, ada Han, kemudian ada Uighur, ada banyak ya. Belum, apalagi Indonesia lebih banyak lagi ya. Ya, uh, suku bangsa banyak, mereka ini setiap suku bangsa itu sudah mempunyai tradisi sastra yang kuat dan masih hidup, jadi kuat lama dan masih hidup. Jadi isu seperti ini menarik. Lah, terkait dengan tadi apa adanya ketegangan istilah, ya, garis batasnya apa itu antara sastra lokal dan sastra nasional. Ini kalau tadi menggunakan definisi bahwa sastra lokal ini bahasanya lokal, menggarap isu lokal, ya, hanya bisa dipahami, kan ada yang menyebut itu, hanya bisa dipahami dalam konteks masyarakat yang lokal saja begitu, settingnya lokal, warnanya lokal dan sebagainya. Yang menjadi masalah lain dari uh, pemberian definisi penarian garis batas pemisah itu, ya, ambil saja contoh di Indonesia misalkan, ya, misalkan seperti Linus Suryadi Agi, ya, yang sangat terkenal dengan karyanya yang kontroversial, pernah dianggap apa, karya sastra yang ya istilahnya tidak usah dibaca dan sebagainya, ya, di masa Orde Baru dulu. Itu pengakuan pariem karena isinya memang ya, ada bagian-bagian yang tidak senonoh ya. Kemudian tapi ada orang berpendapat ya itu sastra. Ya, apapun lah, beda pendapat ya. Ya. Kemudian ada Darmanto Yatman yang menulis dalam bahasa Jawa, ya, seperti Linus Suryadi Agi ini campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dan banyak bercerita tentang Linus Suryadi Agi ini masyarakat Jawa. Darmanto Yatman itu bercerita filosofi Jawa, ya. Kemudian ada nama lagi tadi yang saya sebutkan, Ayib Rosidi. Beliau itu selain seorang apa namanya, katakanlah sebagai orang yang punya kepedulian di dalam sejarah sastra Indonesia, juga seorang sastrawan ya. Uniknya, beliau itu menulis di dalam bahasa Indonesia juga di dalam bahasa Sunda. Ya. Nah, ini bagaimana menempatkan pengarang-pengarang yang seperti ini? Lalu bagaimana menempatkan karya-karya mereka? Apakah karya-karya mereka itu dipilah? Kalau misalkan yang menggunakan bahasa Jawa berarti sastra lokal dan seterusnya, lah susah. Ini seperti Linus Suryadi Agi dan Darmanto Yatman ini banyak karyanya bahasanya campuran, ya. Nah, ini pertanyaan menarik ketika kita mempertahankan istilah sastra lokal dan nasional, ya. Itu ada artikel tulisan Supriyadi. Kalau tidak keliru, saya pernah membagikan ini di pertemuan berapa itu. Nanti saya bagikan lagi di Open Learning di halaman aktivitas ini, aktivitas belajar ini. Nanti Anda bisa pelajari apa yang dipermasalahkan Supriyadi. Ya, dia mengusulkan penghilangan batasan ini. Apa yang harus seperti itu? Nah, ini menarik. Ya. Hal lainnya lagi di dalam istilah tadi ada sastra lokal, sastra nasional, dan sastra global. Ya, saat kita bicara tentang sastra nasional dan sastra global, ya, ini perlu dicatat bahwa sebenarnya istilah yang saya lebih sukai adalah sastra dunia ya, dan beberapa akademisi juga lebih banyak menggunakan istilah sastra dunia bukan sastra global. Lagi pula istilah di dalam
sastra bandingan, istilah yang dipergunakan bukan global literature tapi world literature, ya. Ya, ini kebetulan saja supaya berkelindan dengan tulisannya Supriyadi sebenarnya. Tapi sekali lagi istilah yang dipergunakan lebih tepatnya adalah sastra lokal, nasional, dan sastra dunia, ya. Oke. Nah, saat berbicara tentang sastra nasional, tadi sudah ada masalah kan dengan sastra lokal bagaimana kalau di dalam konteks Indonesia? Ada banyak sekali bahasa, ya. Apakah tidak bisa sastra yang lokal menjadi sastra nasional? Oh, bisa, nyatanya ada. Tapi bahasanya campuran, ya. Bahasanya campuran. Kalau tidak campuran bagaimana? Nah, ini juga kadang jadi perdebatan. Apakah karya sastra yang menggunakan bahasa Jawa seutuhnya bisa disebut sebagai sastra nasional, sastra Indonesia, atau labelnya adalah sastra lokal saja, ya. Kalau yang bahasanya campuran tadi berhasil disebut sebagai sastra nasional, kalau yang bahasanya utuh lokal bagaimana? Kalau misalnya menggunakan bahasa lokal tapi isunya nasional bagaimana? Agak susah kan? Kemudian terkait dengan istilah sastra nasional dan sastra dunia, ini juga permasalahan berikutnya muncul, ya. Tahukah Anda bahwa sastrawan kita, Khairil Anwar, itu pengaruhnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga dalam tradisi sastra Melayu. Jadi kalau Anda tertarik dengan Khairil Anwar, itu pengaruhnya itu hingga Malaysia, ya, hingga Malaysia, hingga Singapura, ya, itu di tahun, kalau tidak salah di tahun 50-an itu pengaruhnya terasa di sana. Jadi unik. Nah, ini bagaimana? Apakah menyebut Khairil Anwar ini sebagai karyanya sebagai sastra dunia karena sudah melintasi batas negara dia? Tapi kalau disebut sastra dunia, yang dia lintasi itu sebenarnya masih dalam tradisi bahasa yang sama, ya. Jadi kan agak susah kita bicara sastra bandingan, itu kan kadang yang dibandingkan adalah sastra dari tradisi bahasa yang berbeda, ya, bukan tradisi budaya saja, tradisi bahasa yang berbeda. Nah, ini apakah bahasa Melayu Malaysia itu dianggap beda dengan bahasa Indonesia misalkan, sebagaimana misalkan bahasa Inggris dengan British dengan bahasa Inggris Amerika, apakah dianggap berbeda? Nah, ini menarik. Itu contoh Khairil Anwar. Ada contoh lain lagi adalah N. Hadini, ya. Jadi N. Hadini ini menulis di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Prancis, ya. Dan apa namanya? Ini kan jadi sesuatu yang menarik, ya. Jadi apalagi sekarang juga ada penulis perempuan, siapa saya lupa itu. Dia juga menulis dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris, misalkan. Dalam bahasa Inggris karena tidak tahu saya pindah pekerjaan atau saya lupa. Tapi ya contoh N. Hadini saja, ya. Ini ketika dia pindah ke Prancis, nulis dalam bahasa Prancis, ini bagaimana melihatnya? Ada lain lagi kalau kita tarik ke belakang di dalam sejarah Indonesia atau bahkan sebelum Indonesia ada, ya, ada Multatuli yang menulis Max Havelaar, menulisnya di dalam bahasa Belanda. Isunya adalah isu Hindia Belanda, ya. Anggap saja isunya nasional, ya.
Tapi kemudian dia menjadi sastra dunia, ya, karena unik, karena juga selain dianggap memiliki pengaruh terhadap eh, apa kehancuran kolonialisme, tidak hanya kolonialisme Belanda, tapi kritik terhadap kolonialisme sendiri. Kemudian Max Havelaar ini juga konon memberi pengaruh di dalam tradisi penulisan novel di Belanda, ya. Jadi luar biasa nih. Meskipun sebenarnya ada isu-isu lain dari Mas Havelaar, ya, seperti Multatuli ini sebenarnya tidak hendak mengkritik kolonialisme, konon begitu, ya. Ada akademisi menemukan bahwa Edward Dosdecker ini mempunyai motif tersendiri di dalam menulis Max Havelaar. Tapi intinya karya seperti ini, ya, apapun motifnya, eh, ini kan juga contoh yang unik di dalam eh, penyebutan ini. Max Havelaar ini tidak bisa disebut sebagai sastra nasional Indonesia, ya, karena eh, itu terjadi di Hindia Belanda. Hindia Belanda sudah tidak ada, ya, negara Hindia Belanda kan begitu Indonesia berdiri sudah tidak ada. Kemudian ditulis dengan isu di Hindia Belanda saat itu, ya, tapi justru menjadi sastra nasionalnya Belanda. Nah, ini apakah bisa disebut sebagai sastra dunia? Ya, karena pengaruhnya bukan hanya di Belanda dan di Indonesia, karena kolonialisme kan Belanda Indonesia terkait, tapi juga kolonialisme di daerah lain juga terpengaruh dengan isu yang dibawa oleh Max Havelaar. Terkait dengan sastra global, sekali lagi sebenarnya istilah yang lebih saya sukai, ya, dan lebih umum di dalam sastra bandingan itu adalah sastra dunia, ya. Ya, sekali lagi istilah yang saya lebih sukai adalah sastra dunia. Oke, saat bicara tentang sastra dunia, ini juga terkait dengan globalisasi, ada, terkait dengan mazhab Cina juga ada, ya, terkait dengan ide-ide baru juga ada. Jadi pengertian sastra dunia kan kritik awalnya itu kan dari mazhab Cina, ya. Mazhab Cina itu mengkritik mengenai eurosentrisme, ya. Jadi Eropa sebagai rujukan, ya. Sehingga itu sudah dimulai dari awal, ya. Kemudian di dalam fakta, ya, tradisi sastra manapun sebenarnya, apalagi ini dalam konteks barat dan timur, ya, atau Asia, itu faktanya penulis-penulis barat itu juga terpengaruh oleh sastra timur seperti Dao De Jing atau Tao Te Ching misalnya, atau terpengaruh oleh Zen misalnya, ya, atau tradisi Buddhism misalnya, ya. Itu artinya menunjukkan bahwa sebenarnya bukan Barat saja yang mempengaruhi Timur, Timur juga mempengaruhi Barat. Nah, ini terkait dengan globalisasi, ya, globalisasi yang membuat jarak itu makin kabur, ya. Itu juga mengaburkan pengaruh tadi. Karena ide-ide berseliweran, apalagi di dalam konteks dunia saling terhubung dengan jaringan internet, ya. Ini isu tentang sastra dunia itu juga makin rontok, ya. Jadi apa benar sih penulis barat itu tidak terpengaruh oleh penulis timur, ya. Bahkan ekstrim saja misalnya sama-sama timur, ya. Apakah Asia Timur tidak terpengaruh Asia Selatan, ya. Konon film Parasite itu konon mendapat pengaruh dari salah satu film produksi India misalkan. Itu kan contoh, ya.
Nah, itu kan ekspresi, bukan hanya sastra kan tadi kalau di dalam mazhabnya Amerika. Jadi ekspresi manusia saling mempengaruhi. Ya. Kemudian yang lainnya adalah isu kosmopolitanisme. Ya. Jadi seseorang itu merasa eh, dia tidak terikat pada kewarganegaraan tertentu. Jadi bebas berpindah-pindah warga negara, bebas menggarap isu, bebas menuliskan sesuatu, ya. Seperti N.H. misalkan, itu contoh ya. Dan saya yakin banyak yang seperti itu sebenarnya ya. Hanya saja di dalam sastra Indonesia itu N.H. yang apa kentara ya yang terlihat. Kemudian hal lainnya di dalam istilah sastra dunia, saat hadiah Nobel itu mulai muncul ya di bidang sastra. Nah ini kan juga menarik. Bagaimana istilah sastra dunia itu didefinisikan ulang. Jadi tidak hanya sastra dari penulis barat dalam apa yang berlatar kebudayaan barat yang bisa menang Nobel sastra, tapi ternyata ada sastrawan dari timur yang juga mendapatkan Nobel di bidang sastra. Ini artinya pengakuan tentang sastra dunia sebenarnya yang dulu sifatnya eurosentris itu sudah rontok ya. Kemudian yang hal lainnya adalah di dalam pembandingan sastra dunia yang awalnya menempatkan sastra barat itu sebagai superior, lebih tinggi, ya, pemberi pengaruh dan lain sebagainya. Di dalam perkembangan itu ada orientalisme, ya. Orientalisme itu tadi sebenarnya eurosentrisme itu juga ketika melihat karya sastra timur itu dianggap lebih rendah, dianggap sebagai karya sastra yang mendapatkan pengaruh dari barat, itu orientalisme. Tapi kemudian ada oksidentalisme. Jadi timur melihat barat, oh nanti dulu barat. Ya, gantian aku yang melihat kamu. Kamu melihat aku seperti itu, oke, aku melihat kamu seperti ini. Jadi akhirnya terjadi dialog ya. Di dalam salah satu tulisan mazhab Cina itu, saya lupa yang nulis Sang Qing apa siapa itu, disebutkan tentang dialog ya. Jadi istilah sastra dunia ya di dalam sastra bandingan atau ilmu perbandingan sastra itu mengedepankan dialog. Jadi isu barat dan timur itu sudah lebur ya, meskipun tetap dipergunakan sebagai istilah. Tapi tadi mengenai pengaruh tidak harus yang barat itu mempengaruhi timur ya. Nah, ini artinya apa? Kalau tadi seperti itu, ya tadi akhirnya kembali pada menimbang teks dan konteks. Ya. Jadi pembicaraan tentang sastra lokal, nasional, global, atau sastra dunia lebih tepatnya, itu bukan baiklah kita harus menghilangkan istilah itu, bukan. Tapi ada dinamika yang terkait ya dengan masalah teks dan konteks. Jadi misalkan kita hendak melihat Darmanto Yatman tadi sebagai contoh, sebagai seorang penulis Jawa, ya bisa saja penulis Jawa modern. Ya, melihat N.H. sebagai seorang kosmopolitan, ya bisa saja. Tapi melihat N.H. sebagai seorang penulis nasional, ya bisa saja. Sebagai seorang penulis Prancis, bisa saja. Ya, lagi pula di dalam istilahnya Benedict Anderson ya ada itu. Jadi tindak membandingkan itu sebenarnya sebuah diskursus ya. Jadi apa sih yang sebenarnya hendak dibicarakan? Kok yang dibandingkan ini dan itu? Itu tuh ada kok. Itu sebuah wacana. Jadi ketika orang sudah memilih karya ini dibandingkan dengan karya itu, ya, sudah dari semula sudah ada
keinginan untuk memang mencari perbedaan, persamaan, kontrasnya, itu sudah ada pilihan itu. Kan dia di dalam memilih objek yang dibandingkan, dia tidak gelap mata. Dia sudah tahu di permukaan fitur-fitur dari yang dibandingkan tadi. Ya, baru kemudian dia olah, dia tuangkan, dia artikulasikan, diekspresikan, muncul sebuah paparan. Tapi sebenarnya di dalam memilih sendiri itu, orang yang membandingkan kan tidak menutup mata, sudah dipilih duluan. Ya, sama juga sastra. Loh, kok yang dibandingkan kok Linus dengan Darmanto misalkan? Oh, penulis Jawa di era modern misalkan, nah bisa. Atau penulis nasional Ahib Rashidi bandingkan dengan Darmanto Yatman misalkan, yang terpengaruh budaya lokal, bisa saja. Jadi istilah-istilah seperti itu akhirnya kembali pada teks dan konteksnya, ya. Jadi konteks pembandingannya apa, teks yang hendak dianu itu apa gitu. Jadi bisa dipilih kan, misalnya Darmanto kan juga ada karya yang memang Jawa sekali, ya, tapi ada yang tidak Jawa sekali. Ahib Rashidi juga ada karya sastra yang Indonesia misalkan. Jadi masalah istilah tadi, ya, dengan segala perdebatannya, sebenarnya semua kembali pada tadi menimbang teks dan konteks, ya. Jadi seperti itu. Kemudian itu juga ada kaitannya di dalam menuliskan sejarah sastra, periodisasi sastra, ya. Apakah tidak perlu? Ya tetap perlu, ya, karena itu apa namanya, berguna di dalam mempelajari dinamika kebudayaan, ya. Ya. Meskipun tetap ada anomali, ada paradoks, ya, ada pengecualian dan lain sebagainya, tapi hal-hal seperti itu tetap diperlukan, ya. Hal lainnya yang juga menarik di dalam menimbang teks dan konteks, ya, di dalam tadi isu-isu tadi, ini tulisannya siapa, saya lupa, ya Allah. Jadi di dalam membandingkan dua karya sastra atau satu karya sastra dengan ekspresi manusia lainnya misalkan, itu juga apa namanya, ada perbedaan pendapat di dalam sastra bandingan juga sebenarnya. Apakah harus harus ada bukti adanya pengaruh langsung, interaksi langsung antara yang dipengaruhi dengan yang mempengaruhi, atau misalkan melalui medium lain, tidak berinteraksi lain secara langsung misalkan. Nah, itu kan juga menarik di dalam pembicaraan teks dan konteks tadi, ya. Seperti misalkan apakah Ahib Rashidi itu merefleksikan kebudayaan Sunda atau kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia, ataukah di dalam dia menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dia merefleksikan kesundaan dia atau keindonesiaan dia, ya. Atau kalau misalkan ada penulis seperti N. Hadini bisa menulis dalam bahasa Prancis, itu bagaimana, ya. Itu pengaruh langsung jelas, ya, karena N. Hadini memang tinggal di Prancis, Ahib Rashidi tinggal di Indonesia, juga tinggal di masyarakat Sunda, dia langsung. Yang tidak langsung misalkan tadi ada kaitannya dengan globalisasi, internet dan lain sebagainya, itu kan juga unik sekali. Apakah karya yang muncul dari seseorang melihat atau membaca dari internet itu bisa dianggap pengaruh langsung atau bagaimana? Itu hal-hal yang menarik di dalam sastra bandingan, ya. Ya, kita akan mengeksplorasi isu-isu itu lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya, ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini tadi apa namanya, memantik rasa ingin tahu Anda lebih lanjut di dalam pembahasan sastra bandingan.
Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.